Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, sebenarnya Bu Kepala Sekolah sudah izin sih Bu, dia tidak bisa hadir karena ada suatu keperluan. Kepada yang kami hormati pula, Ibu Wakil, Ibu Siti Soleha, Ibu Sri Rejeki yang baru masuk, Ibu pengendali mutu kita, Pak Awan juga Pak pengendali mutu kita. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Slamet dan Ibu Dewi selaku narasumber kita pada sesi IHT pembuatan modul. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru, Waalaikumsalam, SMP Negeri 230 Jakarta. Bapak Ibu, mari kita awali untuk keberkahan Bapak Ibu. Kita buka dengan pelatihan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, agenda hari ini adalah sebenarnya apa ya tadi? Saya buka dulu. Tentang paparan kebijakan umum. Hanya saja karena Bu Herda tidak bisa, jadi nanti akan diganti dengan hari yang lain. Sudah disepakati dengan pembicara narasumber kita hari ini. Kemudian untuk kegiatan yang lain seperti membuka dengan apa Indonesia Raya segala macam itu ketika nanti Ibu Herda membuka acara ini. Jadi kita mulai saja acara ini dengan memberikan waktu kepada narasumber. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu diinformasikan juga pelatihan ini bernilai 32 jam. Kemudian harapan akhirnya adalah kita bisa mempunyai punya hasil produk gitu ya, modul 1 semester. Seperti yang Ibu Herda bilang hari Jumat kemarin, bahwa pelatihan ini 32 jam bernilai 1 poin untuk kenaikan pangkat. Kemudian juga kalau pembuatan modulnya, ada modulnya itu berarti 0,5. Ini sekedar, ini hasil sampingan Bapak Ibu ya, hasil sampingan pelatihan ini. Tapi hasil utama yang ingin kita dapatkan adalah bahwa kita terampil bisa membuat modul. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan, semangat, dan luasan waktu juga ya Bapak Ibu, sampai kita bisa membuat, menghasilkan produk 1 modul 1 semester. Tanpa memperpanjang waktu, kita berikan waktu kepada narasumber kita hari ini, yaitu yang diawali oleh Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bu Sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu. Untuk menghemat waktu, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang analisis KI, KD atau analisis peta kompetensi. Nah, analisis KIKD ini merupakan titik tolak dalam penyusunan modul. Jadi, jika analisis KIKD-nya sudah tepat, insya Allah isi modulnya pun tidak akan melenceng dari pembelajaran. Nah, izinkan Bapak Ibu saya mempresentasikan KIKD.
Nah, baiklah Bapak Ibu, di layar sudah terpampang isi KI KD. Nah, di sini ada 6 isi KI KD itu, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kecakapan dan sikap yang dikembangkan, sumber dan media pembelajaran, dan penilaian. Nah, jika ditabelkan dia akan membentuk seperti ini. Mirip dengan silabus gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada judul biasa, lalu ada satuan pendidikan, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, penyusun, dan KI KD. Nih. Nah, kompetensi inti ini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari kompetensi ini nanti kita bisa menentukan model-model pembelajaran, yaitu yang 3, discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat analisis KIKD untuk satu pembelajaran, yaitu tentang kompetensi dasarnya. Ini diambil dari kurikulum Kurkonsus, kurikulum kondisi khusus, karena kita memakai kurikulum kondisi khusus, jadi kita memakai yang Kurkonsus, kita ambil dari kurikulum Kurkonsus. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Nah, ini merupakan kompetensi dasarnya. Dari kompetensi dasar ini, lalu kita lihat materinya. Nah, materinya di sini karena ini mengidentifikasi informasi, maka di sini identifikasi teks tanggapan. Jadi ini kalau bahasa Indonesia dia materinya berbasis teks, mirip dengan sama mungkin dengan bahasa Inggris. Jadi dia teks tanggapan. Untuk semester ini ada 2, yaitu teks tanggapan dan teks cerita inspiratif. Nah, dari tiap-tiap teks itu ada 2 pasang KD yang harus kita belajarkan ke siswa. Nah, yang ini pertama dari kompetensi dasar ini, lalu materinya identifikasi teks tanggapan. Dari identifikasi teks tanggapan ini, tinggal apa yang akan kita mau belajarkan ke anak. Gitu, indikator apa yang harus anak itu bisa gitu, yaitu di sini menentukan isi teks tanggapan dan menemukan isi teks informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dalam teks tanggapan. Jadi kegiatan pembelajaran ini dan materi ini tidak lepas dari kompetensi dasar. Jadi kita benar-benar harus melihat kompetensi dasarnya apa. Nah, itu nanti yang jadi indikator kegiatan pembelajaran. Nah, tadi di yang bagian keempat itu ada kecakapan umum dan sikap yang dikembangkan agar siswa bisa, misalnya ini religius. Jadi sebelum belajar, siswa kita ajak berdoa. Lalu setelah dia belajar, dia memiliki rasa ingin tahu. Terus percaya diri dengan hasil hasil pekerjaannya. Terus dia berpikir kritis nih. Dari kompetensi dasar ini yang diharapkan yaitu religius, rasa ingin tahu, percaya diri, dan berpikir kritis. Nah, sumber dan medianya ini yaitu dari buku paket. Nah, biasanya kita kalau nulis sumber kan hanya buku paket gitu kan, kelas 9. Udah gitu aja. Nah, ini kalau bisa sumber ditulis seperti daftar pustaka. Begitu juga dengan Google Meet. Kalau bisa tulis linknya, Zoom juga begitu. WA juga sama, misalnya WA kelas berapa. Dan modul, misalnya kalau kita nanti udah punya produk modul, nanti kita tulis ini modul, misalnya modul Bahasa Indonesia IPS, gitu kan, SMP Negeri 230, seperti itu. Nah, terus penilaiannya tes tulis dan penugasan. Nah, tes tulis ini nanti
di modul itu ada di bagian aktivitas pembelajaran, begitu juga dengan penugasan, nanti dia ada di di latihan soal gitu ya. Terus untuk keterampilannya ini menyimpulkan isi teks tanggapan, berarti materinya simpulan isi, lalu kegiatannya berarti siswa harus menentukan ide pokok tiap paragraf dan menyimpulkan teks tanggapan seperti itu. Nanti kalau misalnya setelah itu nanti akan terbentuk seperti ini Bapak Ibu. Jika tadi analisis KD itu sudah lengkap, nanti kita ringkas lagi menjadi peta kompetensi dan aktivitas belajar. Itu. Nah, dalam peta kompetensi dan aktivitas belajar ini, kita kasih stimulus atau rangsangan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena dia berbasis teks, maka siswa diberikan teks tanggapan di sini. Nah, teks tanggapan yang berupa tadi kondisi sosial, lingkungan hidup, atau keragaman budaya. Nah, setelah dia membaca teks tanggapan ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi teks tanggapan nih tadi dari KD ini nih, dari KD ya, teks tanggapan, mengidentifikasi teks tanggapan, lalu menyimpulkan untuk keterampilannya. Dari mengidentifikasi kita buat lagi menjadi aktivitas belajarnya, yaitu menentukan isi teks dan menemukan informasi berupa kritik, sanggahan, dan ujian. Begitu juga dengan menyimpulkan. Kompetensinya harus seperti ini, lalu aktivitas belajarnya menentukan ide pokok tiap paragraf, menyimpulkan teks ide pokok paragraf. Nah, jadi setelah ini lalu kita rumuskan tujuan. Nah, tujuan tidak jauh-jauh dari yang tadi peta kompetensi, tinggal dijabarkan saja. Pada pembelajaran ini kita akan di sini karena tadi ada dua KI yang kita nih. Jadi di sini dijabarkan kompetensi dasar, peta kompetensi. Nah, terus langsung di sini pokoknya tujuan itu tercermin KD ada di sini, tujuan ada di sini. Nah, lalu Maaf Bu, ini Dewi, contoh modulnya tadi nggak ketahuan yang KD-nya KI. sudah dikerjakan oleh tim pengajar kelas 9 nih contohnya. Nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi kerangkanya nanti ada covernya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada judul, kelas, penulis. Nah, ini. Lalu setelah cover biasanya ada daftar isi, sambutan, kata pengetat, tapi di sini kita abaikan dulu sementara. Nah, ini kita langsung nih, contoh seperti ini Bapak Ibu. Setelah tadi Bapak Ibu membuat peta kompetensi, nah ini Bapak Ibu, analisis tadi diturunkan menjadi peta kompetensi dan aktivitas belajar, letakkan di sini. Lalu ini, nanti tujuan tadi, nah ini aktivitas belajarnya, kita langsung masukkan ke aktivitas pembelajaran di sini Bapak Ibu. Bu Dewi,
Mohon maaf, Tadi kan Bu Dewi. diberikan 3 teks tanggapan, 1 teks tentang lingkungan hidup. Nah ini Bu Dewi nggak kelihatan 1 teks ini Bu Dewi, untuk layarnya. menemukan Bu Dewi. Maaf, modulnya nggak isi kelihatan. Bu Dewi. teks, Modulnya nggak terbuka. teks dan menemukan informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Nah ini nanti dikasih lagi. Nah ini, jadi 1 teks bisa dibuat kelihatan modulnya. untuk beberapa soal. Nggak kelihatan tuh teksnya. Iya, nggak kelihatan teksnya Bu Dewi. Bu Dewi teksnya belum muncul. Oh iya, sebentar ya Bu. Oke. Diulangi kayaknya dari modulnya, gambarnya nggak ada. Ya Bu Dewi, modulnya cuma tulisannya PDF modul doang. Iya. Oh gitu ya? Mungkin Nggak belum ada terbuka kali Bu itunya Dewi. modulnya. Nggak ada Cuma penjelasannya. terbuka doang. Saya udah terbuka ini di sini. Atau gini Bu, ditutup dulu, Ibu buka lagi, nanti baru di presentasi lagi ya. Oke, ya. Bentar ya, sabar Bapak Ibu ya. Ya. Maklum. Kalau nggak saya buka modulnya deh. Modul. Iya Pak, di apa namanya? Di hiperlink. Oh gitu ya. Kalau ya Pak lagi ini saya buka modul aja. Hah? Oh gitu, Bapak aja yang jelasin. Oke, ya. Iya, ya, Pak. Ini kalau ini kelihatan nggak? Mana ya? Oke, kalau enggak belum ya? Ini kok gini. Cancel. Kalau enggak gini aja Bapak Ibu, nanti disambung sama Pak Slamet ya. Udah. Langsung ya? Oh iya. Oke deh, nih. Ya. Nah, ini kelihatan. Kok sini lagi? Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Tunggu ya, Pak. Mana? Masa? Jangan-jangan salah itu lagi. Fotonya Bu Stop nih. Dewi. Modulnya nggak kelihatan. Belum. foto Bu Dewi Saya yang stop cantik. dulu deh. Kok jadi foto saya? Narsis amat. Iya. Ya, elah. Tenang Bu Dewi, tenang. Aduh, Belanda masih jauh. jadi grogol nih saya. Nggak usah, grogol. Biasa aja. Nggak siapa-siapa kok. Kita ini udah hebat tuh. Santai, iya, kita santai aja. Iya. Modul. Tadi udah saya buka modulnya nih. Jangan salah pilih, nanti salah pilih itu, kebukanya yang lain. Ini nggak Bahaya bisa nih lagi. langsung.
Udah terbuka belum? Belum. Aduh. Kalau enggak ini pas selamat ya. Di window kan ya, di window apa you entire? Window. Ya, Windows. biasanya jendela Window ya, ya? jendela. Window juga boleh ya? Iya. Ya. Saya buka dulu nih. Oh, saya perasaan tadi udah saya buka. Mana? Udah kelihatan? Belum. Bapak Ibu sambil menunggu Bu Dewi yang sedang menayangkan modul, boleh diisi daftar hadimnya di link chat ya Bu. WA grup ya? Siap, siap. Oh iya, iya, iya. Tampilannya Pak. Oke, siap. Sudah Bapak Ibu kelihatan belum? Nggak ada kelihatan apa, Bu Dewi? Nggak ada, Neng. Ih, di sini udah. Ya udah kalau gitu Bu Sukma dibantu sama Pak Slamet ya, Bu. Ya. Ya, ya, silakan Pak Slamet. Enggak. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Selalu saya sampaikan yang pertama adalah salam sehat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap maya melalui Google Meet. Ya, hujan terus, suara Acara kalah ini, sama hujan. ya, hujan Pak Warsono ya? Sama Pak Warsono, kita deketan jadi hujan juga ini Pak Warsono ini. Iya, terus banget tapi kalah. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, sebenarnya diskusi hari ini itu merupakan sambungan dari Jumat lalu, dan saya sudah memaparkan tentang modul yang tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Ibu Dewi tentang langkah awal yang harus kita lampaui pada saat akan itu modul. Jadi benar sekali, titik tolaknya adalah pemetaan kompetensi dulu, yang titik tolaknya berdasarkan kompetensi dasar. Kalau itu sudah benar, oleh karena itu nanti setelah bertahap kita akan berlatih melalui pertama pemetaan atau katakan menentukan tujuan pembelajaran pertama dulu. Jadi katakan dalam satu KD nanti kita katakan ada 3 aktivitas, satu saja dulu. Kemudian nanti kalau sudah oke, lanjut ke penulisan modulnya. Setelah itu melanjutkan ke yang lain-lain. Baik, seperti kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama mengenai modul. Modul sebagai
bahan ajar mandiri tidak sama dengan LKPD atau yang dulu dikenal dengan istilah LKS, lembar kerja siswa, lembar kerja peserta didik. Perbedaannya di mana yang LKPD itu langsung bisa memberikan latihan-latihan, tugas-tugas yang acuannya kalau dalam tatap muka di kelas itu bisa anak membuka buku praktek atau katakan buku acuan utama yang kita berikan. Kemudian siswa mengerjakan berbagai tugas atau soal-soal atau latihan yang ada di sana. Di modul tidak demikian, oleh karena pertama harus ada seperangkat informasi, seperangkat format tertentu yang merupakan bukti bahwa modul sebagai bahan ajar mandiri itu memang cukup dengan membaca modul, pengetahuan minimal yang diberikan itu akan bisa didapatkan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, berkaitan dengan modul masih beberapa hal yang juga perlu dipahami. Modul meskipun secara rinci itu lebih banyak pernak-perniknya, tetapi karena kita dalam tujuan praktis, kita akan membuat pokok-pokoknya saja. Jadi tadi beliau sudah menyinggung mengenai dan bahkan Bu Sukma pada awal sambutan memberikan satu informasi. Nanti hasil akhirnya adalah produk modul penyusunnya kita masing-masing, yang semoga bisa tidak hanya ditingkatkan untuk penggunaan tingkat internal sekolah, tetapi kalau ini bisa dikomunikasikan ke tingkat provinsi, ke tingkat wilayah, pasti nilainya akan jauh lebih berbeda. Nah, tinggal bagaimana nanti teknis pengesahan ini. Semoga Bu Linda yang memang salah satu tim penilai di tingkat provinsi itu bisa membantu kita di sana. Baiklah, saya langsung saja akan masuk ke ini. Tadi Bu Dewi barangkali agak susah membuka yang ini, begitu ya. Ini salah satu format dan hari Jumat kemarin sudah saya sampaikan mengenai ini. Pertama, cover atau sampul muka. Jadi modul SMP, bawahnya ini yang merah ini silakan ganti dan menyesuaikan dengan mata pelajaran Ibu dan Bapak. Yang tadi Bu Dewi sampaikan sebenarnya ini teks tanggapan, gitu ya. Tetapi kita coba membuat judulnya yang lebih menarik dan tidak mengesankan kaku. Ditulislah dengan judul belajar mengemukakan pendapat melalui teks tanggapan. Mengapa digunakan atau diambil atau ditentukan atau dipilih dengan judul ini? Karena teks tanggapan itu pada prinsipnya adalah bagaimana anak-anak itu terbiasa belajar dengan menggunakan pendapat, begitu ya. Jadi di sini tetap menggunakan istilah pendapat. Kemudian kelasnya dituliskan, semesternya kita sepakati saja dengan istilah semester 2, kalau nanti semester 1, semester 1, penulis. Kami bersepakat untuk perjenjang kelas. Penulisnya adalah tim pengajar kelas 9 yang nanti secara teknis ketika akan diajukan untuk kenaikan golongan hilangkan. Misalnya Bu Dewi mau naik golongan, Pak Awan mau naik golongan, silakan yang namanya nama saya dihilangkan, nama Pak Setiawan dihilangkan. Kalau Bu Dewi yang akan menggunakan modul ini secara kedinasan. Demikian pula Pak Setiawan. Yang berikut. Di bawahnya ini seperti biasa sebetulnya ada hal teknis yang sifatnya itu mulai dari hak cipta, mulai dari hak lindung dan sebagainya. Ini teknis dari cover baik di luar maupun di dalam. Ada tadi yang saya lupa sempat sampaikan, yaitu sebaiknya untuk tidak mengesankan modul di garing, boleh di sini diberikan ilustrasi. Lebih bagus lagi kalau memang kita punya tim setting tata letak yang memang pada akhirnya nanti bisa membantu kita dalam hal penyetingan ini. Pak Selamat mungkin bisa present sesuatu. Oh, saya belum tampil gambarnya ini. Belum, Pak. Belum kita. Oh gitu. Baik, sebentar. Kenapa ya? Bentar. Coba di WA udah saya ini juga share juga, mungkin masih bisa.
bisa dilihat-lihat. Karena harusnya udah terbuka ini harusnya. Ya. Sudah tampak ya, Ibu dan Bapak ya? Sudah tampil di layar? Halo Ibu dan Bapak, sudah tampil ada tulisan modul bahasa Indonesia? Sudah, cuma seperti tadi Bu Dewi, masih PDF. Iya, PDF betul, PDF. Bentuknya PDF betul. Betul ya? Ya tapi Iya. tulisannya nggak ada Pak Selamat. Maksudnya baru file Pak, belum kebuka. Iya, Oh gitu. belum kebuka penjelasannya. Baru file PDF. Tulisan modul belum betul ya? Cuma PDF doang gitu. Oh, Iya, iya. Kalau langsung tidak ada masalah ya. Baik. Kita buka aja. Ya. Saya tutup yang itu dulu. Ini yang ini sudah muncul. Yang kedua, sudah ya? Ya. Saya ulang dari awal. Ini adalah cover atau sampul muka dari modul kita. Kita sepakati judulnya seperti ini, modul SMP, bawahnya menyesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing. Kemudian tadi kalau boleh menjelaskan tentang teks tanggapan, kita buat judul semenarik mungkin dengan ambil intinya, karena ketika anak-anak mempelajari teks tanggapan, itu akan mengemukakan pendapat. Jadi ditulisnya di modul itu belajar mengemukakan pendapat. Ilustrasi supaya tidak mengesankan kering dalam arti kurang menarik, boleh dibuat ilustrasi yang hebat. Kemudian kelasnya dituliskan, semesternya dituliskan, kemudian penulis, tadi saya sudah sampaikan bahwa penulis itu kami sepakat di kelas untuk bahasa Indonesia itu berdasarkan tim begitu. Kelas 7 timnya mulai dari Bu Sri Widi, kelas 8 ada Bu Ani, kemudian kelas 9 kami bertiga ada Bu Dewi, Pak Setiawan, dan saya. Ini bagian dari kelengkapan cover dalam sebetulnya ini, ada hak cipta dan seterusnya. Kemudian masuk ke pembelajaran 1, KD yang pertama tentang pengetahuan itu menginformasikan tentang mengidentifikasi, dan KD keterampilan menyimpulkan teks tanggapan. Jadi materi inilah yang nanti akan disampaikan di modul ini, kemudian dipetakan. Bu Dewi tadi sudah menjelaskan dengan jelas mengenai pemetaannya. Jadi membaca teks ini dibagi dua begitu ya. Yang pertama mengidentifikasi teks, kedua menyimpulkan teks. Ini ada di KD. Ada di KD, baik di KD yang sepasang pengetahuan, di sebelah kanannya itu keterampilan. Nah, di sebelah kanan inilah yang sebenarnya kita yang menentukan. Kalau era sebelum seperti sekarang, itu kita berpedoman pada KKO dan sebagainya. Oleh karena kita sudah sepakat berdasarkan SPMI yang ketika itu dilakukan oleh LPMP dan sebagainya, pertama kita menggunakan kurikulum kondisi khusus. Kemudian yang kedua kita itu menggunakan RPP daring yang 1 lembar, namanya kurikulum penyederhanaan. Oleh karena itu dasar yang kita gunakan adalah model begitu. Kemarin Bu Aceng kalau tidak salah atau Bu Widi ya yang menjelaskan tentang model-model belajar mulai discovery learning sampai ke problem based learning.
Nah, kalau ini sudah benar, inilah yang nanti kita kembangkan. Jadi ini udah pasti pengetahuan, dan kalau bicara tentang pengetahuan mulai dari faktual, pengetahuan prosedural, pengetahuan prinsip, rumus, dan sebagainya, itu bisa dilalui dengan model discovery learning diantaranya. Kalau sudah dalam bentuk praktek keterampilan, menyimpulkan, menulis, kemudian menyajikan sesuatu, karena kami ini teks, dan teks itu pemahaman kita bisa lisan, bisa tulisan, yang ketika nanti dialih wahanakan, jadi istilahnya apa ya, kalau dari teks kemudian diubah ke bentuk radio, disuarakan, diubah ke video, yang tentu ada visual, ada audio visual, itu masih bernama teks begitu. Teori tentang ini yang namanya tidak usah kita kaji lebih jauh. Kemudian langsung ke tujuan. Tadi beliau sudah menjelaskan mana ini. Karena di KD ada 3 teks, di sini pun 3 teks yang kita berikan. Di sini bukan langsung judulnya, tetapi tentang. Karena lingkungan hidup ini memang sangat-sangat umum, dan kita bisa mengikuti untuk bahasa Indonesia sangat mudah untuk mengikuti hal yang bersifat kontekstual. Itu bisa didapatkan dari media-media daring yang setiap hari itu bisa dikatakan paling tidak seminggu atau sebulan yang lalu itu masih bersifat aktual. Kondisi sosial, kemudian keragaman budaya. Tidak ada salahnya di keragaman budaya ini kita menampilkan misal ada yang namanya hajat kanceng gitu ya, biar anak lebih paham untuk indah itu. Untuk keperluan internal lebih khusus lagi dan lebih lokalistik lagi, kita bisa mengangkat masalah itu. Kondisi sosial pun bisa kita ambil dari peristiwa yang ada, tetapi tidak harus yang terlalu jauh lah, oleh karena kita pada jenjang SMP. Lingkungan hidup tentu sangat banyak sekali. Kalau dulu mulai berkaitan dengan lingkungan yang alam yang rusak dan seterusnya begitu ya. Sekarang bahkan ada satu teori baru, saya lupa namanya, eko intelijen kalau tidak salah. Yang intinya begini, jadi anak-anak harus dipahamkan ketika dia mengapa sekarang plastik itu bisa sangat dihindari. Ketika mereka minum begitu, itu mereka akan menyadari bahwa pertama air ini datangnya dari mana, sumbernya dari mana, kemudian kita kesini bagaimana, plastiknya diproduksi oleh apa, dampaknya apa, dan seterusnya begitu. Ini pengetahuan yang sebenarnya bisa, kalau dalam bahasa Inggris, bisa menggandeng IPS, bisa menggandeng agama, dan nanti puncaknya adalah agama begitu. Ini keren sekali ini pengetahuan atau teori baru ini yang dilontarkan oleh salah satu peraih Nobel pada tahun 2017. Kemudian terakhir yang berkaitan dengan ini tadi ada berkaitan dengan sikap yang diinginkan secara religius, itu pasti ada diawali dengan berdoa, dan ke depan karena yang namanya orientasi dari kementerian mengajak bagaimana kita itu bisa menjadikan pelajar Indonesia sebagai pelajar Pancasila yang siap dengan perkembangan global dan sebagainya. Kemudian di aktivitas pembelajaran, Ibu dan Bapak mungkin ada yang mulai berpikir, aduh aku nggak terbiasa nulis ini, begitu ya, dan sebagainya. Hari Jumat yang lalu saya sudah sampaikan salah satu trik atau kata teknik ketika kita menyusun modul sama seperti ketika kita itu mengajar di kelas, begitu. Jadi bisa berdialog dengan anak, tetapi kita boleh dikatakan semacam berimajinasi begitu. Nah, cara yang paling mudah adalah merekam. Jadi, cara yang paling mudah adalah merekam. Jadi, nanti saya akan menyalurkan begini-begini segala macam. Sehingga nanti pada saat akan dibahasakan bisa muncul seperti ini. Sebelum mulai aktivitas belajar mandiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Karena ini sebenarnya kalau diinginkan langsung pun bisa seperti ini begitu. Nah, di aktivitas pembelajaran ini sampai dengan mulai tadi sikap religius sampai ke masalah teknis yang nanti akan dibelajarkan, itu dimunculkan di bagian C ini. Dan langsung ini bentuk aktivitas yang pertama. Jadi karena bahasa Indonesia ini memang bisa kontekstual kemana-mana, ini minggu depan pun bisa kita ganti teks yang berkaitan dengan ini. BNPB sebut penyebab banjir Kalsel perlu kajian.
singgung pengelolaan sungai. Jadi ini berkaitan dengan lingkungan hidup bisa, kondisi sosial bisa, begitu ya. Dan jangan lupa setiap kali kita mengutip kutipan, untuk selalu menyebutkan sumber. Ini http www.republika.co.id dan seterusnya. Karena tidak semua kita kutip, atau bisa jadi kutipan ini pada saat akan kita kutip itu malah ada perubahan, ada penambahan, ada hal teknis yang mungkin memang digunakan untuk keperluan pembelajaran. Boleh. Di sini yang namanya ini kan dengan pengubahan. Ibu dan Bapak ketika menyusun skripsi, menyusun tesis, makalah dan sebagainya, sumber atau katakan acuan atau kepustakaan atau referensi semacam ini memang salah satu bentuk dari tanggung jawab ilmiah kita yang tidak asal, begitu ya, tidak asal mengutip begitu. Artinya ada sumber yang bisa kita percaya. Nah, oleh karena mengidentifikasi ini muncul pada pembelajaran pertama, mohon maaf kalau suara saya kurang jelas diinfokan supaya saya bisa lebih ini lagi karena memang hujannya luar biasa ini. Di mengidentifikasi untuk bahasa Indonesia kami mendiskusikan dengan pendekatan kalau dalam bahasa Inggrisnya atau pendekatan secara jurnalistik itu menggunakan 5W1H. Jadi untuk mempermudah dengan jembatan keledai itu istilahnya 5W1H itu misalnya W yang pertama itu wanita, gitu kan, 5 wanita 1 harimau, padahal itu what, where, who, begitu ya, dan sebagainya begitu. Nah, hal-hal inilah yang diuraikan pada bagian pertama, mengidentifikasi. Yang kalau misalnya kita buatkan dalam bentuk lebih khususnya, ya tadi apa, begitu ya, makanya langsung pertanyaan adalah bencana apa yang terjadi di Kalimantan Selatan. Dan seterusnya sampai ke bawah begini. Secara teoritis setiap teks bisa kita ajukan pertanyaan sesuai dengan isi teks, tetapi bisa di luar teks. Contohnya adalah nomor 67 ini. Bagaimana pendapat tentang bencana alam tahun ini? Menurut kalian apa penyebab bencana banjir tersebut? Nah, ini sekaligus mengajak siswa untuk berpikir kritis sebetulnya. Kemudian karena diminta untuk 3 teks, begitu akan masuk ke teks berikutnya, itu kalimat yang disampaikan adalah untuk meningkatkan pemahaman kalian. Jadi meningkatkan, kalau tadi dianggap satu itu contoh awal, diberikan lagi, kemudian nanti diberikan lagi ini ke berikutnya, diberikan latihan lagi, terus seperti itu. Dan terakhirnya, yang tadi ada 3 teks ya, itu masuk ke sini, menentukan ide pokok. Jadi di teks bahasa Indonesia, sekali lagi mohon maaf kalau contohnya itu menggunakan teks bahasa Indonesia, karena yang kami tahu itu hanya ada 2. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menyimpulkan. Nah, mengidentifikasi secara sederhana dibuatkan semacam itu, kemudian yang namanya menyimpulkan dibuat dengan satu langkah-langkah menyimpulkan, yaitu dengan cara pertama menentukan ide pokok, kemudian langsung dari ide pokok itu dirangkai menjadi sebuah simpulan, begitu. Sumber tadi yang disampaikan. Di contoh ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dewi, jangan hanya seperti ini. Sumber buku pelajaran, internet, kabar, majalah, radio, tapi tulisan secara lengkap sebagaimana daftar pustaka. Demikian pula media, sama seperti itu. Jadi semua serba bisa diakses, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah refleksi. Sebagai evaluasi diri bagi siswa yang sudah membaca, mempelajari, membahas di modul tersebut, jangan lupakan untuk pertama menanyakan untuk apa yang sudah kamu pelajari, tuliskan mereka di sini. Setelah itu, apa yang kamu kuasai dari materi ini juga silakan tuliskan. Kemudian bagian mana atau bagian apa yang belum dikuasai. Penyapaan kamu, penyapaan kalian, penyapaan Ananda. Kita sepakati saja nanti menggunakan kamu, kalian, Ananda, itu teknis begitu ya. Yang penting jangan menggunakan gaya bahasa peneranggon. Bagian mana yang belum lo kuasai? Danta banget sih lo, contoh begitu ya, janganlah. Dan yang keempat, apa upaya kamu untuk menguasai yang belum menguasai? Jadi
anak di sini sudah mulai merefleksikan diri atau mengevaluasi diri, oh ada hal tertentu yang kurang paham nih, ini menyimpulkan gimana sih caranya, seterusnya. Silakan teruskan sini. Lanjut ke umpan balik guru. Berilah catatan di sini apa yang sudah dikerjakan oleh siswa dan seterusnya. Ibu dan Bapak, di bagian bahan bacaan, kalau di modul-modul yang selama ini mungkin Ibu Bapak baca, itu biasanya ini berkaitan dengan pada awal modul itu dituliskan teori-teorinya. Tetapi di sini karena yang namanya lebih menekankan pada aktivitas pembelajaran siswa yang kita maksimalkan, bahan bacaan atau referensi atau teori-teorinya itu diletakkan di bawah. Setelah mereka itu ya latihan, mereka diberikan tugas, mereka mencoba, mereka merefleksikan diri, begitu baru diberikan bahan bacaan. Bahan bacaan berisi dari peta kompetensi yang tadi sudah ditetapkan. Jadi kalau nambah-nambah sedikit boleh, tidak masalah. Sebagai contoh, sebenarnya di sini cukup pengertian teks tanggapan, tapi diberikan juga fungsinya. Diberikan juga bukan hanya fungsinya, tetapi jenis-jenisnya. Nah, setelah itu menyimpulkan teks tanggapan. Teori ini boleh diambil dari manapun, tetapi paling tidak disebutkan di sumber atau daftar pustaka. Terakhir, ini untuk latihan soal. Latihan soal ke depan nanti akan kita coba buat dalam bentuk yang beragam, tidak hanya pilihan ganda tunggal, tetapi mungkin pilihan ganda kompleks, respon bebas, isian singkat, begitu ya. Mencocokkan antara teks dengan teks, mencocokkan teks dengan gambar, gambar dan gambar. Kemudian anak-anak kalau terutama ini yang berkaitan dengan bahasa dan IPA dan matematik juga ini dikembangkan betul. Oleh karena itu ajang lomba atau kompetisi yang dilaksanakan oleh Pesona Edu, disponsori Pesona Edu, itu sebenarnya diniatkan untuk mengenalkan para siswa ketika menghadapi soal-soal yang setara AKM, yang setara dengan soal-soal bisa begitu. Jadi mereka secara interaktif itu diberikan ragam soal. Jadi soal tidak hanya satu. Untuk yang namanya tahap pertama ini kita cobakan satu. Kalau untuk bahasa Indonesia selalu ada teks. Setelah ada teks kemudian ditanyakan kutipan teks nama tersebut merupakan jenis model apa, begitu ya. Kita belum bicara level ini mudah dan sukar belum. Dan seterusnya sampai terakhir. Begitu. Ya. Dan inilah yang terakhir sekali ini adalah apa namanya? Daftar pustaka yang dijadikan sebagai sumber utama untuk menuliskan modul. Demikian yang bisa disampaikan, akan lebih semarak dan lebih menarik kalau kita nanti akan diskusi. Sebelum ditutup, saya menyampaikan bahwa karena kalau tidak salah ini sampai 5 kali pertemuan kalau tidak salah. Pertemuan-pertemuan berikutnya diharapkan para forma untuk sama-sama nanti mengordinir bagaimana teknis-teknis mapel untuk memetakan kompetensi ini. Oleh karena para formalah yang tahu persis, Ibu dan Bapak lah yang tahu persis karakteristik dari pembelajaran masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet dan Bu Dewi atas paparannya. Ya, bisa saya simpulkan berarti langkah pertama ya Pak ya untuk membuat modul adalah kita harus menganalisis KIKD, dan karena KIKD berbeda, ada 10 mapel, maka memang Korma di bawah Korma gitu ya, guru-guru kita termasuk saya berkoordinasi untuk menganalisis KIKD ini. Kemudian langkah keduanya berarti membuat peta konsep materi. Kemudian setelah itu baru ada aktivitas ya, ada aktivitas, sumber, refleksi, umpan balik, bahan bacaan, latihan soal. Ini bahan bacaan diletakkan di belakang karena memang konsep kurikulum 13 yang
mengedepankan siswa untuk berpikir dulu Bapak ya. Berpikir dulu baru dikasih yang benernya gitu kali ya Pak ya. Ya, ya. Nah, ya Bapak Ibu masih ada pertanyaan ini? Masih adakah pertanyaan untuk Pak Selamat dan Ibu Dewi? Silakan Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Kita masih punya waktu. Pak Selamat sembari menunggu teman-teman ada yang bertanya, juga mungkin Bu Dewi ya. Tadi Pak Selamat menyinggung mengenai materi teks apa tadi, teks tanggapan yang sesuai dengan mapel IPA, IPS itu maksudnya bagaimana tuh Bu Dewi atau Pak Dewi? Pak Selamat, sorry. Saya dulu boleh ya? Ya, silakan Pak. Ya, salah satu pendekatan kolaboratif dalam pembelajaran itu diantaranya memungkinkan antar mata pelajaran itu bisa saling berkolaborasi, bekerja bersama dan sebagainya. Ya Pak, silakan. Saya mengambil contoh yang paling mudah itu diantaranya dulu pada saat kami di SMK itu sempat memberikan satu kalau istilahnya dulu terintegrasi malah. Jadi hari itu Pak Munce ngajar PJOK, kemudian ada tata boga, masak-memasak, dan pada saat itu saya tidak tahu kok kebetulan begitu. Awal-awal pertama kali saya berkenalan dengan itu begitu, selama ini hanya tahu konsep begitu. Kemudian ada satu peristiwa yang anak-anak itu setelah olahraga malas, setelah itu nanti saya masuk itu mereka menyiapkan masak-masak dan sebagainya begitu. Tengah yang namanya beda dan sebagainya, saya kembali ke Bang Purun dan itu, aduh kok kayak gini ya, ininya. Akhirnya tentang satu hal, oh iya ini kenapa tidak bisa kita ini kan artinya ketika Pak Munte mengajarkan basket dan sebagainya, saya minta anak-anak itu bagaimana cara bermain basket yang benar, masukkan bola ke keranjang secara benar, begitu, tanpa memberikan teorinya. Demikian pula ketika yang kata boga waktu itu yang namanya saya lupa masak apa begitu, itunya yang namanya bagaimana itu yang namanya mereka lakukan. Dan ternyata kalau begitu saya luaskan lebih jauh lagi, oh iya IPA ya, IPA kan adalah hasil percobaan. Yang juga di sana itu merupakan yang namanya prosedur tertentu begitu. Nah, yang pernah saya singgung juga ada teori yang menyatakan bahwa bahasa melintasi semua mata ajaran, pun ternyata bukan hanya itu sebetulnya. Dan kalau kita luaskan lebih jauh lagi, bahasa Indonesia malah bisa masuk kemana-mana, mulai dari matematik sampai dengan agama begitu. Karena memang disitulah. Jadi kalau ada acara misalnya acara keagamaan di sekolah atau apa, buat laporannya itu memang salah satu dari praktek bagaimana siswa itu terampil berbahasa Indonesia secara tertulis, membuat laporan begitu. Itu gambaran umumnya. Silakan tambahkan Bu Dewi. Izin tanya nih Pak. Oh ya, Pak Erwin, silakan bertanya Pak Erwin. Ya, terima kasih. Ini khusus untuk Kang Selamat. Mau tanya Kang Selamat. Di dalam modul itu kan teori-teori, terus ada apa namanya tuh? Pokoknya ada bimbingan, ada guide-nya, cara mengerjakannya, cara menyelesaikannya seperti itu ya. Istilahnya ada bimbingannya. Terus kalau untuk praktek bagaimana? Pak bisa dibuatkan modul. Itu yang pertama Pak Selamat. Yang kedua, untuk pelajaran yang bahasa Inggris ya, itu apa namanya? Tentunya kita pakai bahasanya bahasa campuran karena artinya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris juga, teorinya materinya pakai bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian pas waktu ya intinya bahasa Indonesia itu bisa berkolaborasi dengan semua mapel. Siap. Ya, terima kasih Bu Dewi. Oke, itu terima kasih. Yang ketiga, tadi yang kedua sudah dijawab oleh Bu Dewi. Yang ketiga, kalau misalnya kita membuat
LKS gitu ya. Apakah ini hampir sama dengan modul gitu. Terima kasih. Jadi 3, yang 2 sudah terjawab, yang pertama sama yang ketiga Pak Slamet. Terima kasih Ibu Sukma. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin. Tadi saya rasa Bu Dewi bukannya menjawab Pak Erwin ya, karena kayaknya delay deh. Tadi kan Pak Slamet bilang silakan Bu Dewi gitu. Sepertinya Bu Dewi ini ada delay, jadi ketika Pak Erwin nanya sepertinya menanggapi Pak Erwin. Begitu bukan Bu Dewi? Ya, sepertinya Bu Dewi juga delay karena yang saya pahami seperti itu. Pak Erwin, saya ulang lagi pertanyaannya, yang itu bagaimana gitu ya? Bagaimana kalau praktek atau Ya. ini ya, kalau keterampilan ya, apa bisa Ya. dibuatkan modulnya? Kemudian yang kedua tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur-campur ya. Tadi juga agak masuk suara Bu Dewi, jadi saya belum paham ini nomor 2 pertanyaannya apa, tapi katanya bisa berkolaborasi. Ini saya nomor 2 ini saya mau tanya lagi Pak. Ini Bapak pertanyaannya apa nih Pak? Sudah di cancel aja itu. Yang Oh, langsung iya. ketiga aja. Oke, baik. Kemudian bedanya LKS dengan modul. Ya, silakan Ya. Pak Erwin, Pak Slamet. Ya, yang pertama mengenai praktek. Jadi saya ingin sedikit berkilas balik bahwa SMP atau SMP yang membuka SMP terbuka itu tetap mereka diberikan modul, tetapi paling tidak 1 bulan sekali mereka itu diundang ke sekolah hidup begitu. Nah, dengan praktek atau teknis semacam itu yang berkaitan dengan praktek itu bisa disampaikan pada saat tatap muka begitu. Jadi istilahnya itu apa ya? Jadi mereka mendatangi guru pamong begitu. Jadi meskipun katakan 2.30 membuka SMP terbuka, kemudian kita punya sudah SMP terbuka, kita jadwalkan sebulan sekali mereka datang. Nah, fungsi kita di sini adalah guru pamong. Nah, guru pamong itulah nanti yang pada saat memang di kurikulum ada praktek, kan bahasa Indonesia itu harus praktek pidato yang namanya masing-masing siswa begitu. Itu bisa digunakan seperti itu. Persoalannya kalau memang ini akan dibuatkan semacam itu tidak ada masalah. Apalagi RPP yang kita buat adalah RPP daring gitu ya. Artinya daring luring begitu. Artinya yang namanya di lain pihak itu kita bisa mengajak anak untuk seperti yang dilaksanakan oleh kawan-kawannya, tetapi di lain pihak itu total luring, dalam arti anak hanya bisa ini kan secara cetak belajar dari modul itu, apapun yang ditugaskan dari situ ditulis. Ketika praktek memang terkendala. Terkendalanya ya tadi, maka kalau di SMP terbuka yang tadi saya gambarkan semacam itu, mereka diundang. Jadi kalau IPA, kalau tatap muka misalnya seperti itu, tentu dengan penyederhanaan. Ketika saya diminta untuk monitoring evaluasi mulai dari Cirebon sampai ke Aceh, itu memang ada SMP K, misalnya SMP terbuka K keterampilan, yang ketika praktek mereka memang betul-betul diundang ke sekolah dan betul-betul harus dipraktek. Jadi ada yang tetap di sana itu bahkan membuat bed, membuat yang namanya bordir, bed menjahit, begitu ya, sampai ke membuka tadi tata bukanya itu bikin produk khusus, dan rupanya saat produk khusus yang dipakai itu bahkan bisa jadi apa istilahnya barang dagangan di lingkungannya, dipasarkan ke mana-mana begitu. Kalau ditanya bisakah? Bisa, dengan catatan kriterianya pun tentu kita istilahnya longgarkan sedikit, tidak harus seperti kalau kita langsung tatap muka. Yang kedua, pertanyaan mengenai samakah LKPD atau LKS dengan modul? LKPD itu bagian dari modul begitu. Hanya kita ambil hanya latihan-latihan tugasnya saja, tetapi kalau di modul itu semua yang namanya kita berikan mulai dari materi yang kita akan berikan, KD-nya apa, tujuannya bagaimana, bahkan yang lebih rinci lagi itu seperti kemarin Jumat saya sampaikan di halaman-halaman awal bukan sekedar kata pengantar dari pejabat, dari penulis,
kemudian nanti ada yang namanya pendahuluan secara umum, kemudian nanti ada panduan buat siswa, panduan atau petunjuk guru, kemudian nanti ada lagi petunjuk buat yang namanya orang tua dalam arti dalam kurung masyarakat begitu, yang digunakan oleh pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, yang nanti masuknya ke apa namanya paket B itu ya, paket B SMP begitu. Nah, yang seperti ini memang apa namanya tidak kita bahas sekarang. Tadi sudah saya sampaikan, kalau memang pada akhirnya nanti ini akan digunakan untuk kenaikan golongan dan sebagainya yang dilengkapi, itu bisa kita lengkapi di bagian praktek yang awal ini. Kemudian kita tentu yang namanya ngepres banget ini, dipres banget sampai hal yang paling apa namanya singkat, paling ringkas, paling sederhana, tetapi paling tidak itulah substansi dari modul yang akan kita tuliskan. Karena basisnya aktivitas, tentu banyak aktivitas yang diberikan dan aktivitas itu tidak sekedar membuat istilahnya anak-anak itu asik dengan tugas-tugasnya, bukan. Tapi kita juga dengan kriteria mulai dari aktivitas pertama itu mudah, sedang, kemudian suka, meskipun hanya mengidentifikasi itu gitu. Tadi saya contohkan di identifikasi teks, mulai dari anak-anak diperkenalkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks, sampai di luar, minimal dengan pertanyaan bagaimana pendapatmu tentang dan sebagainya begitu. Nah, modul-modul yang memang ditulis saya kebetulan terlibat di dalamnya tahun 80-an dengan SMP terbuka Pustekom di Departemen Pendidikan Budaya waktu itu namanya. Saya bersyukur kalau sudah menulis 48 modul yang diterbitkan tahun 80-an. Sisanya kesini malah saya nggak punya arsip, entah berapa begitu. Itu betul sekali yang Pak Putri disampaikan. Jadi teori bahkan diinformasikan dari awal. Jadi misalnya teks tanggapan, langsung diinformasikan teks tanggapan adalah bla bla dan sebagainya. Kemudian ada informasi akan diberikan diberikan semacam kunci yang di dalamnya itu nanti seolah-olah anak itu menjawab. Jadi modul kita itu kalau kita baca sendiri, kita tulis sendiri, ketawa sendiri. Karena yang namanya persis seperti tadi, jadi semacam guide atau bimbingan bisa diinformasikan. Nah, apa namanya misalnya begitu. Jadi apa yang kamu temukan misalnya, apa? Baik, bagus jawabanmu. Jadi tanggapan adalah bla bla bla. Padahal anak belum itu jawab. Jadi kita lihat sendiri di sana begitu. Jadi itulah di sana dalam bentuk petunjuk, panduan atau bimbingan melalui modul itu. Baru diberikan latihan 1. Latihan biasanya yang namanya diberikan maksimal itu sebetulnya 3, tetapi ada dipres lagi 2. Karena rupanya ada hal teknis yang berkaitan dengan anggaran. Terus saya kadang-kadang kalau ingat begini jadi ingin cerita panjang tentang bagaimana yang menyusun modul dengan beragam format. Karena berkaitan dengan anggaran, akhirnya apa? Pokoknya modul yang kita tulis paling banyak 40 halaman. Paling banyak. Di dalamnya sudah ada petunjuk guru secara khusus, ada yang namanya modul untuk siswa, dan terakhir nanti ada kunci jawaban khusus yang berkaitan dengan modul tersebut. Begitu. Jadi di panduan tersebut tadi, itu dimunculkan betul di awal-awal. Nah, berdasarkan sekali lagi kajian secara pribadi yang saya istilahnya pelajari dari berbagai modul yang terbit, termasuk yang terkini kemarin di-share oleh Bu Linda, budaya juga yang namanya share tentang modul semacam itu, yang saya perkenalkan di sini, itu bahkan sudah digunakan oleh MGMP DKI. Jadi MGMP DKI menggunakan model ini dan sudah di-share ke laman rumah kita, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, begitu. Jadi awalnya juga yang banyak hal yang ketika menulis harus revisi berulang-ulang karena persis seperti tadi disampaikan. Jadi rata-rata yang pertama teori dulu, berteori panjang lebar dan sebagainya, ada latihan, ada pemantapan, ada penuntunan, itu bisa menghabiskan 5 sampai 7 halaman. Jadi latihannya akhirnya sedikit, begitu. Nah ini kita balik. Karena kan betul tadi bisa sampaikan hakikat dari kurikulum 2003 dan tepat sekali dengan pendekatan discovery learning ini, mereka diberikan tadi semacam beragam fakta, data, sumber-sumber, kemudian anak langsung bisa menulis, oh ini yang dimaksud dengan itu, oh ini contohnya, oh ini begitu. Terakhir baru dimantapkan dalam bentuk verifikasi dan generalisasi. Demikian Pak Erwin, terima kasih. Kalau Bu Dewi mau menambahkan, silakan Bu Dewi. Siap, terima kasih. Bagaimana Bu Dewi? Ada yang mau ditambahkan?
Kayaknya Bu Dewi terkendala sinyal nih, keluar. Ya, Pak Erwin, masih ada waktu, saya masih boleh bertanya lagi nih Pak Erwin ya. Pak Erwin, Pak Slamet. Pak Slamet tadi menyinggung soal anggaran. Ini juga ini nih Pak, kita bukan anggaran ya Pak. Ketika mencetak modul yang biasa setiap pekan kita lakukan di sekolah, itu menghabiskan hampir 1 RIM 1 pekan. Nah, padahal yang minta modul itu sekitar 18 orang saja gitu. Nah, gimana nih Pak? Ibu Hera juga bilang, jangan ini Bu, artinya jangan terlalu banyak bukan soal paparan gitu ya di modul, karena sudah ada buku paket sekolah. Ini terkait bukan modul yang kita ingin buat ya Pak ya, ini modul yang ingin kita pecah gitu ya dalam masa pandemi ini. Nah, bagaimana Pak menyikapi hal ini Pak? Ya, yang pertama tentu kita ambil inti-intinya saja begitu. Bahkan bisa langsung pertama kita sampaikan di depannya itu cover ya. Berarti kalau misalnya katakan teks tanggapan ini terdiri atas 4 kali pertemuan misalnya begitu, atau yang namanya 4 kali 40 menit, 6 kali 40 menit misalnya seperti itu. Nah, kita pilih hanya intinya saja yang kita sampaikan, begitu. Hanya intinya saja yang kita sampaikan. Mulai dari yang namanya langsung ke sedikit teori. Jadi kita modifikasi ke sana. Memang ini mengingkari yang namanya substansi dari modul sebetulnya. Karena modul itu kan harus seperti tadi yang saya paparkan contoh dari cover sampai ke daftar pustaka begitu. Jadi daftar pustaka kita hilangkan, latihan soal kita buang begitu ya. Refleksi kita buang. Berarti hanya aktivitas saja yang kita lebih tonjolkan. Jadi nanti setidaknya siswa itu minimal itu yang namanya dapat materi yang diberikan. Jadi katakan kalau misalnya tadi mengidentifikasi, pertemuan pertama mengidentifikasi, cukup dengan mengidentifikasi berikan yang namanya 1 atau 2 teks, sisanya itu di sana itu mempertanyakan, langsung anak-anak itu yang namanya ditanya untuk konfirmasi ilmunya tadi, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan dan identifikasi dari teks itu apa saja begitu. Ini untuk antisipasi atau menyikapi yang sementara ini seperti ini kondisinya begitu. Ya kita juga paham sebetulnya. Kalau ngomong soal yang namanya daya minat baca masyarakat kita atau pelajar kita itu udah agak panjang, udah luar biasa. Kita barangkali kalau secara awam masyarakat itu pada saat punya kawan, saudara, tetangga yang pada saat ikut universitas terbuka, kuliah di UT, bahasa Indonesia langsung gerak yang namanya dikasih itu kalau di kilo bisa lebih dari yang namanya 10 kilo. Itu hanya membahas ejaan itu bisa 3 modul dan tebal-tebal sekali begitu. Baru lihat judul buku tampilannya udah bete begitu ya. Nah, bagaimana praktis itu digunakan. Memang akhirnya seperti tadi pertanyaan Pak Erwin. Kalau begitu nggak beda dong dengan LKPD. Nah, ini yang harus sikapi. Yang penting wujud utuhnya itu kita buat modul, tetapi kita hanya ambil kita peras intinya itu yang kita berikan. Jadi tetap ada teorinya, tetap ada aktivitasnya, kan itu yang paling dipentingkan. Karena jangan melulu tugas, tapi kita juga memberikan aktivitas itu. Karena kan ketika nanti ada PH atau penilaian harian, mereka kan dilibatkan sama-sama. Ini kan plusnya kita sebagian luring, sebagian daring, tetapi kita bisa menyikapi tadi. Ya, baik. Terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Berarti modul yang harus kita buat untuk setiap pekan itu kita peras ya Pak ya, kita ambil intinya. Mungkin untuk cover bisa kita jadikan satu dengan tujuan, dengan peta konsep ya Pak ya, yang akan kita hasilkan gitu ya. Kemudian baru sedikit materi, baru penugasan. Sebenarnya materinya harus di belakang ya Pak ya, harusnya ini dulu aktivitas dulu ya Pak ya. Ya.
Jadi seperti itu Pak ya, aktivitas dulu baru bahan bacaan yang akan diberikan di belakang. Selama ini saya salah Pak, saya berikan dulu bacaannya. Jadi saya walaupun sebenarnya sudah agak paham mengenai kurikulum 2013, tapi prakteknya ternyata saya masih pakai metode lama. Ya, baru saya sadari sekarang. Ya, Bapak Ibu masih ada yang mau ingin ditanyakan dengan narasumber kita, Pak Slamet, Bu Dewi masih belum masuk sepertinya. Terkendala sinyal. Sudah ada Bu Dewi. Bu Dewi mungkin mau memberikan tambahan untuk tentang modul ini, Bu Dewi. Kiranya udah cukup busuk Pak. Sudah ya Pak ya? Ditambahkan sama Pak Slamet ya udah. Pokoknya intinya itu aja busuk mah, kalau untuk membuat modul intinya KIKD-nya aja dulu gitu, titik tolaknya itu. Kalau itu udah bener, insya Allah seterusnya lancar gitu. Oke, ya. Itu aja tambahan dari saya. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Bu Dewi. Bapak Ibu, walaupun jadwal kita sebenarnya sampai jam 3, tapi nggak memungkinkan seandainya kita sudah selesai sekarang, kita akan menutup sekarang ya Bapak Ibu ya. Pak Slamet, untuk Bu Hada sudah pesan, beliau hari ini kan tidak bisa bergabung karena ada keperluan di luar. Nah, beliau akan menyampaikan semacam sambutan atau apa sih paparan umum ya Pak ya, mengenai kebijakan umum lah mengenai kondisi khusus, kurikulum kondisi khusus, mengenai penilaian, mengenai RPP yang ada hubungannya dengan modul ini. Hanya saja saya belum dapat konfirmasi apakah Ibu akan bisa besok atau hari Rabu. Nah, untuk ini bagaimana Pak? Kira-kira jadi langsung aja Pak ya, kalau misalnya Ibu Herda belum bisa untuk besok, berarti Korma ya, atau perwakilannya mungkin ya Pak ya, bisa memberikan paparan ya Pak ya? Ya, kalau saya menyarankan teknis kita nanti ke dalam modul ini. Jadi pertama begini, ini bagian dari kegiatan lanjutan SPMI yang kita sudah diapresiasi bagus oleh LPMP, dan sebetulnya saya berbagi saja sebetulnya dalam hal ini. Artinya sebagai bagian dari bagaimana menyediakan atau menyusun bahan ajar, ini kita coba teknisnya bagaimana begitu. Nah, teknisnya tentu mohon teknis dalam hal memetakan pelajaran, karena beliau termasuk karakteristik dari mata pelajaran yang diampunya. Jadi pertemuan berikutnya kami mengakukan tadi sebelum nanti menerjemahkan dalam bentuk modul lengkap begitu. Adapun nanti pada saat akan disesuaikan atau akan diadaptasi untuk yang berkaitan dengan sepekan sekali, itu teknis begitu. Tapi sasaran dari pertemuan kita atau yang namanya rencana kita modul ini kan lengkap begitu ya. Jadi mulai ada dari cover, kemudian ada tujuan, ada yang pemetaan potensi, kemudian latihan-latihan dan seterusnya begitu. Dan jangan lupa ilustrasi yang diberikan juga diberikan lebih banyak, lebih menarik, karena tidak dimungkinkan. Koordinator mata pelajaran yang pasti sangat-sangat berperan. Dan nanti pada pertemuan berikutnya, silakan nanti boleh secara sukarela urut seperti di e-raport, misalnya pendidikan agama terlebih dahulu. Jadi bukan 10 Bu Sukma ya, ada 12 kalau salah ya, karena ada Kristen, Katolik, kemudian Islam ya. Oh iya, betul. Terus masing-masing nanti akan prestasi begitu. Satu tujuan aja dulu. Satu tujuan udah tepat menyesuaikan dengan KD-nya dan sebagainya, baru langsung masuk ke modul. Diharapkan yang namanya pertemuan kedua tuntas, karena hanya 12 mata pelajaran, masing-masing nggak usah lama-lama, 5 menit bisa oke, kita sama-sama diskusi, selesai.
Berikutnya nanti tinggal mulai menuliskan dalam bentuk modul, presentasi lagi, sisanya udah tugas begitu. Itu yang coba kami rancang untuk sampai tuntas minimal modul semester 2 ini begitu. Demikian Bu Sukma. Ya, baik Pak Selamat. Berarti pekan depan kita minta kesediaan untuk korma atau wakil dari setiap mapel ada 12, karena agama ada 3, agama Islam, Katolik, dan Protestan, untuk memberikan satu kali kali Pak paparan ya, mungkin bagi peta konsep kali Pak ya, peta konsep. Jadi mungkin bisa kita wujudkan per KD dulu, lama-lama jadi satu semester seperti itu. Ya Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak waktu yang bisa kita gunakan, tapi memang sesi bertanya tidak ada. Insya Allah Bapak Ibu paham, dan kalaupun masih ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada Pak Selamat ataupun Bu Dewi di Japri WA masing-masing. Ya Bapak Ibu, mari kita tutup IHT hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir, karena daftar hadir ini kerennya itu kalau daftar hadirnya 5 hari hadir, kemudian dapat membuat modul, ada hasil modulnya, itu nanti akan diberikan sertifikat 32 jam. Tapi kita bisa bekerja sama ya Bapak Ibu ya, buatnya tim, misalnya tim bahasa Inggris kelas 9 atau tim, pokoknya kita bisa bekerja sama. Insya Allah dengan bekerja sama kita jadi lebih mudah bekerja dan lebih singkat waktunya, dan tetap sehat karena lebih bahagia. Ya demikian dari saya Bapak Ibu. Wabillahi taufik wa hidayah. Terima kasih kepada Pak Selamat dan Bu Dewi serta Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi jam 1 Bapak Ibu. Oh iya, di foto. Foto. Silakan Bapak Ibu, kameranya dibuka. Untuk besok, minta kesediaan Bu Ajeng untuk menjadi moderator. Mister Gulo. Nggak mau kalau Mister Gulo jadi maunya. Terima kasih sama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Walaupun sudah ya. Mohon maaf saya telat. Gak apa-apa ya, Mbak. Yang penting ilmunya ada. Nanti kan ada kerja kelompoknya ada. Bu Sukma nanti sertifikatnya Saya itu, Japri narasumbernya. sertifikatnya itu ya langsung apa di ini pakai ke email. Sertifikat ya Bapak Ibu. Sertifikat email ya. Email aja. Ya udah email aja, nggak apa-apa biar Bu Endang langsung sertifikat belum selesai juga. Tadi kan undangannya udah ada ya Bapak Ibu ya, yang mau maju nih, mau maju, undangannya udah simpen nih. Sertifikatnya. Nah, Pak Gulo ini. Pak Gulo outernya. Ya, mudah-mudahan kita bisa membuat bersama-sama membuat modul dan maju bersama-sama untuk 230. Amin. amin.
Mohon maaf apabila dalam pembawaan acara juga saya banyak kesalahan karena saya masih belajar Bapak Ibu. Sudah dimaafkan. Dimakan. Ya, kemarin waktu Google Classroom dan pembuat video, saya belum sempat bikin itunya. Mohon maaf ya Bu Endang. Jadi yang ini aja Bu Endang ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ke depan nanti IHT akan diadakan selama minimal satu semester satu kali. Bapak Ibu yang misalnya mau punya keahlian, punya sesuatu yang bisa di-sharing dengan guru-guru, boleh Bu, kita berbagi, nanti akan saya berikan waktunya seperti itu. Oke. Terima kasih. Ya.